Kamu ikut tes Polri, tapi masih bingung nilai kamu itu dihitungnya sebenarnya gimana sih? Hati-hati, banyak peserta gugur bukan karena nilainya jelek, tapi karena nggak paham sistem perhitungan nilai tes Polri. Masalahnya, masih banyak calon peserta Polri yang fokus cuma satu. Yang penting, saya bisa ngerjain soalnya. Padahal di tes Polri ada yang namanya bobot nilai, ada sistem pengurangan, dan ada ambang batas kelulusan. Kalau kamu nggak paham cara ngitung nilainya, kamu bisa salah strategi dari awal. Bayangin kamu udah latihan mati-matian merasa jawabannya banyak yang benar, tapi pas hasilnya keluar nilainya ternyata di bawah passing grade. Kamu bingung, kecewa, dan ngerasa, loh padahal aku udah ngerjain banyak. Padahal masalahnya bukan di usaha kamu, tapi kamu nggak ngerti bagaimana nilai itu dihitung. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Informasi ini diambil dari sumber edukasi seleksi Polri yang dibagikan oleh akun TikTok @rudytopshared yang menjelaskan gambaran sistem penilaian tes Polri. Yang pertama, setiap tes punya bobot nilai. Dalam seleksi Polri, tes itu tidak berdiri sendiri. Ada beberapa jenis tes seperti tes akademik, tes psikologi, tes kesehatan, dan tes jasmani. Masing-masingnya itu punya bobot dan standar kelulusan sendiri. Yang kedua, jawaban benar, salah, dan kosong itu berbeda nilainya. Di tes tulis, sistem penilaian biasanya kan jawaban benar sama dengan nilai bertambah, jawaban yang salah sama dengan nilai berkurang, dan tidak menjawab sama dengan nilai 0. Artinya apa sih? Asal nebak bisa bikin nilai kamu turun teman-teman, bukan naik. Yang ketiga, nilai akhir bukan cuma dari satu tes aja. Nilai yang kamu dapat akan diakumulasikan dari beberapa tahapan. Jadi, meskipun tes akademikmu bagus, kalau tes lain di bawah standar, kamu tetap bisa gugur. Yang keempat, ada yang namanya passing grade atau ambang batas. Setiap tes punya nilai minimal yang harus kamu capai. Kalau satu tahap gak memenuhi syarat, maka kamu tidak bisa lanjut meskipun tes lainnya tinggi. Yang kelima, strategi ngerjain soal itu sangat berpengaruh. Nah, karena ada pengurangan nilai, strategi yang aman adalah yang pertama, kerjakan soal yang benar-benar kamu yakin. Jangan terlalu lama di satu soal dan hindari asal menebak tanpa logika. Kalau kamu paham perhitungan nilai tes Polri, kamu bisa atur strategi ngerjain soal. Resiko nilai turun bisa diminimalkan, kamu tahu target nilai yang harus dikejar, dan peluang seleksi jadi lebih besar. Sekarang coba tulis di kolom komentar, tes Polri bagian mana sih yang paling bikin kamu bingung? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jadi Polri biar kamu gak ketinggalan info seleksi Jadi Polri. Dan buat kamu yang mau persiapan lebih matang, langsung aja download aplikasi Jadi Polri. Karena di aplikasi ini ada latihan soal, materi pembahasan, juga panduan belajar terstruktur buat tes Polri. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Persiapan boleh berat, tapi harus cerdas dan terarah.